Kita mulai, iya. Izin. Ada di Kemang 5. Kemang 5. Kemang 5, Jumat besok. Jam 9. Saya izin saya. Masjid juga sama. Umum Jumat besok. Jumat besok. Izin ada acara di Kemang 5 karena di pengajian juga sama. Sama ada pengajian juga. Iya, pengajian juga. Ditodong berkali-kali ceritanya. Kemang 5 itu regensi terus mentok deh pokoknya. Mentok. Kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan hari saya ngomong wingko, sekarang ada wingko. Saya kapan hari ngobrol, ya. Masya Allah. Iya. Berarti terkoneksi ya. Saya ngobrol sama istri saya bahwa saya seneng wingko gitu, bilang gitu. Masa sih katanya. Iya, kok nggak pernah dapat oleh-oleh wingko? Ya kan sekarang keretanya nggak lewat saya kira pokoknya bla 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 itu. Sekarang ada wingko sekarang. Alhamdulillah. Tadi saya udah salam atau belum? Udah Pak Ustaz. Ada apa Pak Ustaz tumben nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Taklim As-Shalihat. Saya belum pernah tahu pengurusnya yang mana pengurusnya. Apa semua pengurusnya? Semua pengurusnya. Ini Pak. Oh enggak tuh. Kemarin panitia. Geng Cibubur. Geng Cibubur. Yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semua pengurusnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Kita doakan dan kita ruqyah dengan suratul Fatihah untuk Ibu Tantri. Saya ingat wajahnya tapi ya insyaallah masih ingat wajahnya Ibu Tantri dia. Ya kita atau siapapun di antara kita yang sedang sakit ya. Kita doakan atau orang tua kita atau siapapun yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, Allah negeri lekas pulih kembali, siha wal afiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW ala hadiniya salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Allahumma shfina syafahumullah sifan ajilan ba'sa tahurun la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya saya lebih terpesona lagi sama itu, Madam, daripada yang tadi. Saya itu sama-sama nggak habis pikir itu bagaimana nge-gym virtual tuh gimana. Kok ada nge-gym virtual tuh gimana? Nggak paham ya. Ada Pak. Oh gitu. Baik, kembali lagi. Surah apa sekarang, Madam? Alhamdulillah. Masya Allah. Ngomong. Surah Al-Insan Ad-Dahr. Surah keberapa itu? 76. Ayatnya? 18 sekarang. Ayat 18. Ayat berapa, Bang? 16. 18. Ainan fiha tusamma salsabila. Kemarin kan zanjabila sudah ya. Zanjabila itu air jahe itu ya. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. 'aliyahum siyabu sundusin khudru wa istabraqu wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Jadi kemarin ada minuman yang dari jahe yang bersumber dari mata air. Mata air di surga itu namanya salsabila. Kalau ada punya anak namanya salsabila, berarti dia mata air dari surga. Menyejukkan maksudnya dan menyegarkan. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Jadi pelayan itu nanti anak-anak muda. Ada yang mengatakan mereka ini diambil dari anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Jadi anak-anak yang meninggal sebelum baligh nanti dia menjadi pemuda-pemuda surga. Dia sebenarnya bukan ahli surga, tapi bagian dari pelayanan surga. Jadi anak-anak itu semua masuk surga bersama orang tuanya. Karena dalam hadis qudsi disebutkan begini. Saya pernah baca hadis qudsi itu gini bunyi, kurang lebih gini ya riwayatnya Uqamakal. Ketika Allah menyuruh mereka untuk masuk surga, itu mereka tidak kunjung mau masuk surga. Kata Allah, dan Allah bertanya, berarti Allah nggak tahu ya, ini hanya bahasa administrasi saja. Kenapa mereka tidak mau masuk surga? Kata para malaikat, mereka menanti orang tuanya. Dan mereka tidak mau masuk surga sebelum bareng sama orang tuanya. Maka Allah berfirman, ya sudah, suruh mereka masuk surga bersama orang tuanya. Jadi tentu kalau orang tuanya sabar ya, orang tuanya sabar dan atau kemudian apalagi sanggup bersyukur, itu malah dibangunkan rumah di surga, itu namanya rumah Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah, singkat cerita, mereka ini kalau kata Imam Al-Qurtubi ada yang berpendapat mereka bukan penduduk surga. Anak-anak itu nanti tidak menjadi penduduk surga, tapi tinggal di surga. Mereka bagian dari fasilitas surga. Di antaranya untuk melayani ahli surga, termasuk menghibur mereka itu. Karena bentuk mereka yang sangat bagus. Jadi nanti makanya ahli surga itu andaikan di dunia dia tidak punya anak, kata Imam Al-Qurtubi, nanti di akhirat itu tidak kepikiran pengen punya anak. Kenapa? Sudah dihibur sama anak-anak yang begitu banyaknya itu. Dan itu mereka adalah anak-anak yang pemuda-pemuda yang anak-anak muda yang enak dilihat lah, menyenangkan dilihatnya itu. Itu sebetulnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, mereka itu juga penduduk surga karena mereka adalah manusia. Jadi kalau manusia ya berarti dia berhak mendapatkan
surga itu. Tapi dia bukan penghuni utama. Kalau yang penghuni utama yang mati sebagai seorang muslim sudah baligh dan dia berhasil masuk surga, maka dia mendapatkan surga dengan segala fasilitasnya, dengan segala keindahannya itu. Ya, dengan segala keindahannya. Itu selesai. Sampai mana tadi? Ya tadi. Pun lanjut. Terus kemudian dan mereka tetap muda. Dan sebenarnya ahli surga pun semuanya tetap muda. Enggak ada yang maaf tua, enggak ada. Semuanya tetap muda. Rata-rata laki-laki di usia 30 atau 25. Perempuan ada yang mengatakan di kisaran usia 25 atau usia 17. Macam-macam. Tingginya untuk laki-laki seperti manusia pertama, Nabi Adam, 30 meter. Menurut satu riwayat 30 meter. 30. Lebar dada 11 meter. Kalau perempuan tidak tahu berapa tingginya, tapi yang jelas lebar dada itu 7 kalau perempuan nanti. Itu seperti itu. Jadi sebabnya nanti kita kembali seperti bentuk manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Jadi ya gede-gede gitu. Tapi kan gede kan kalau ukuran kita ngelihat yang segitu ya gede. Oh, nanti kalau ukuran segitu semua ya semuanya ya iya sama-sama saja. Itu seperti itu. Jadi itu nanti di surga itu seperti itu. Dan muda terus, tidak ada yang tua. Terus wajah kita bisa menyesuaikan dengan yang kita mau. Jadi nanti itu di antara fasilitas surga itu adalah ada kayak wajah-wajah orang gitu, bentuk-bentuk fisik orang yang begitu banyak itu, kayak semacam gambar-gambar itu. Ketika kita pencet yang mana nanti bentuk kita seperti itu langsung seperti itu di surga itu. Nah, itu ada fasilitas. Nanti lebih detailnya ngaji kitab At-Tadhkirah sih, ketemu situ nanti. Dan ada masa di mana seorang suami itu berangkat keluar rumah, balik ke rumah di surga itu wajahnya sudah lebih ganteng lagi, itu ya ada. Ya, terus kalau istrinya nerima suaminya mesti berkata, wah sayang kamu kok sekarang lebih ganteng lagi, terus itu setiap kali pulang lebih ganteng gitu. Itu ada kondisi seperti itu. Pokoknya tidak pernah sama. Makanya jenengan tidak usah berpikir gini, nanti di surga kita dengan suami yang di dunia ini Ustaz. Iya, ya dia lagi enggak, tenang aja. Nanti di akhirat dia lebih ganteng, lebih baik. Susah-susah izin mau ngecim enggak usah, pokoknya gampang. Allahu Akbar. Wes lanjut nggih. Dan apabila kamu melihat di sana surga niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Karena nanti satu penghuni surga yang surganya paling sempit itu bumi kali 10. Nah, itu. Jadi bumi kali 10 ya. Jadi penghuni surga yang paling sempit surganya itu bumi kali 10. Nah, jadi kalau masuk surga itu tidak usah ikut pilkada, sudah bisa jadi raja di surga. Kalau di surga, semoga kita minta ashabil jannah ya, amin Allahumma insyaallah. Dan semua yang kita bayangkan tentang surga masih belum surga. Kenyataannya jauh lebih dahsyat. Kenyataannya jauh lebih dahsyat. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Saya nggak tahu di kakinya ada gelangnya apa enggak ya. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untuknya dan usahamu adalah disyukuri, yaitu diberi balasan. Artinya semua usaha kita di dunia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Cuma ini konteksnya surga ya, semua kebaikan kita akan dibalas. Dan menariknya gini, tadi kan ada istilah fasilitas surga dalam bentuk kain sutra misalnya gitu ya. Nanti itu ada orang-orang yang mungkin loh ya, itu tidak bisa mengenakan pakaian sutra itu karena di dunia dia sudah menggunakan pakaian sutra itu, terutama kaum laki-laki, kecuali karena terpaksa. Kalau perempuan tidak apa-apa kalau perempuan. Jadi makanya kaum laki-laki itu dilarang menggunakan pakaian sutra kecuali terpaksa atau bagian sutranya itu sedikit. Kan ada campuran sutra itu kan ada.
tapi komposisinya kecil, itu tidak apa-apa kalau gitu. Sama dengan emas. Nah, emas itu kalau untuk laki-laki tidak boleh, karena itu nanti pakaian di surga itu perhiasan surga. Laki-laki yang di dunia udah pakai emas, udah pakai sutra, itu nanti potensial tidak mendapat fasilitas itu gitu loh. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali mungkin ada campuran emasnya, jadi bukan emas asli tapi campuran emas, sepuhan emas atau apa. Itu seperti itu. Ya kan ada beberapa jamnya kaum lelaki itu yang ada sepuhan emasnya. Kalau ini nggak ada emasnya. Oh iya, mas sepuhan betul. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, itu khawatirnya nanti di akhirat dia tidak mendapatkan balasan itu. Nah, singkat kata singkat cerita, semua yang ada di surga itu adalah balasan dari kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, dan itu selamanya. Itu yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Kita ini beramal di dunia cuman hitungan waktu yang terbatas. Berapa tahun usia kita? Mau 70, 80, 90, 100, artinya berbatas waktu. Bahkan usia dunia ini juga ada. Artinya cepat atau lambat dunia ini pasti akan hancur. Berarti dunia juga ada batas waktunya. Tapi kita insya Allah dan semoga ya bisa mendapatkan nikmat surga yang selamanya. Kita bisa mendapatkan nikmat surga yang apa Bu? Selamanya. Nah, ketika kita monggo Bu, silakan monggo. Mau di mana di sini? Saya sudah jinak Pak, tenang aja. Oke, monggo. Nah, jadi kita ini kata para ulama usul fikih, kenapa kita yang beramal sementara tapi bisa mendapatkan nikmat selamanya? Ini penting ya supaya kita mengerti bahwa kata para ulama itu barokahnya niat. Kita ini berniat untuk menjadi orang yang beriman selamanya. Jadi dengan niat beriman selamanya apa sementara? Selamanya. Maka karena kita berniat menjadi orang yang beriman selamanya itu, maka pantas untuk kita, semoga untuk kita balasan surga yang selamanya itu. Amin insyaallah ya. Terus jenengan kan sudah berusaha menjadi orang baik. Kita semua, termasuk saya sendiri kan terus berusaha menjadi orang yang baik. Kita ini berusaha menjadi orang yang baik sementara apa selamanya? Selamanya. Pernah nggak punya rencana saya mau jadi baik seminggu aja misalkan? Saya masih ingat itu pas ada kejadian program dakwah ke tempat pelacuran, terutama saat itu saya di Surabaya di Doli ya, di Jarak, di Kembang Kuning, saya hafal lah itu. Nah, tapi bareng-bareng Bu, tidak sendiri. Kalau bareng-bareng kan aman insya Allah. Kalau sendiri itu takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Gitu. Singkat kata singkat cerita, itu ketika mereka yang alhamdulillah ada beberapa yang tersentuh dan mendapatkan hidayah dengan izin Allah terus tobat. Itu ngomongnya gimana, Mas? Ustadz, pentungannya mawon nggih, doanya saja insya Allah saya akan tobat 2 minggu lagi gitu. Tapi tidak ada yang ngomong saya mau tobat 2 minggu saja, itu tidak ada. Tapi 2 minggu lagi mau tobat itu ada itu. Semacam-macamnya. Jadi singkat kata singkat cerita, semua kita insya Allah nggih dalam hati punya niat untuk menjadi baik selamanya. Nah, walaupun ternyata usia kita tidak selamanya, itu kita sudah dapat pahala seperti beriman selamanya, seperti beribadah atau berbuat baik selamanya. Itulah yang dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim dinyatakan bahwa orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena niat saja sudah diberi pahala oleh Allah sekali utuh. Kita baru niat saja, kita dapat pahala sekali utuh. Itu seperti itu. Pun selanjutnya itu tadi sampai ayat 22 ya. Sekarang ayat 23 sampai dengan 31. Insyaallah kalau nututi waktu. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila
inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah innallaha kana 'aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Nabi, wahai Muhammad. Sebentar nih. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi, dengan berangsur-angsur. Beda sama kitab suci sebelumnya ya. Kalau kitab suci sebelumnya itu langsung satu kitab. Jadi Nabi Musa itu Taurat langsung satu kitab langsung. Zabur Nabi Daud langsung satu kitab. Nah, Nabi Isa Injil juga sama langsung satu kitab langsung. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dicicil selama 23 tahun berangsur-angsur. Nah, di dalam satu ayat Allah katakan linusabbita bihi fuadak, agar hatimu lebih kokoh. Lebih kokoh. Dan memang terbukti Al-Quran itu hingga detik ini kan tidak ada satupun yang berhasil memalsukannya gitu. Nah, karena dia kokoh dengan cara diturunkan seperti itu sehingga kemudian itu menjadi kokoh. Karena dengan dicicil itu kemudian orang tahu ayat ini turun konteksnya apa ya. Ayat ini turun konteksnya apa ya gitu. Ini sehingga orang itu punya ingatan itu, punya ingatan. Kayak semacam gini. Dulu itu ada model pembelajaran itu yang kalau kita ngelihat bentuk apa nanti kita disuruh ingat soal apa gitu. Apa ya gimana itu ya? Apa sistem apa nama saya lupa. Pokoknya gitulah saya lupa deh pokoknya. Pokoknya intinya itu deh pokoknya. Intinya bahwa ketika seseorang itu belajar dengan konteks yang terjadi itu lebih mengena gitu aja. Belajar konsep sama belajar praktek lebih mengena mana sebenarnya gitu. Itu aja lah. Nah, gitu maksud saya gitu aja lah. Jangan saya cari wudhu teori sama langsung ke keran aja, langsung wudhu, mengalami langsung gitu loh. Nah, beberapa ayat itu turun berkaitan dengan konteks itu. Sambil contoh gini misalnya ya. Oh, ini Bu Hanum ya, Bu Hanum namanya. Ustadz izin maaf telat. Oh ya, dimaafkan. Bu Hanum itu yang itu ya. Ya yang itu pokoknya. Oh iya ya. Ya. Ya Bu diizinkan. Jadi singkat kata singkat cerita kita itu diajari dalam konteks ayat tertentu itu supaya kita mengenali oh ayat ini konteksnya ini ya. Terus nanti bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus kemudian oh tapi ini juga bisa berlaku sebagaimana teksnya. Saya sekarang sambil contoh. Ada ayat berkenaan dengan misalnya perang Badar. Ada namanya perang Badar Sughra. Itu di Ali Imran ayat 173 174 itu. Itu ketika itu ada pasukan kafir Mekah namanya pimpinannya Abu Sufyan saat itu. Dia berada di Badar untuk yang kedua kalinya, mau nyerang Madinah untuk yang kedua kalinya. Saat itu orang-orang munafik menakut-nakuti orang beriman, ditakut-takuti. Itu di Badar sudah kumpul Abu Sufyan CS mau nyerang kalian. Pokoknya diprovokasi supaya orang itu takut kepada pasukan pimpinan Abu Sufyan yang ada di Badar itu.
Orang-orang beriman bukannya terprovokasi untuk takut, tapi malah menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi enggak larut dalam ketakutan, tapi menyerahkan ketakutan itu malah kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemudian kata Allah dalam ayat 174-nya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Maksudnya apa? Yang ditakutkan tidak terjadi. Itu barokahnya baca tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita dihadapkan pada hal-hal yang mungkin kita takut gitu loh. Entah yang menakut-nakuti itu manusia atau sistem atau apalah gitu. Sehingga kadang muncul kekhawatiran. Entah kekhawatiran tentang penyakit, tentang hari pensiun misalnya, atau tentang masalah ini, masalah itu, macam-macam. Nah, semua kekhawatiran itu kalau kita turuti itu jadi suudzon sama Allah nanti. Nanti anak saya gimana ya nanti. Kalau kekhawatiran itu kita turuti terus, lama-lama jadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Nah, supaya nggak jadi buruk sangka kepada Allah, maka segera serahkan kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang namanya orang tua ya, normalnya orang tua kan yang lihat anak kan mesti ada di samping ada optimisme juga punya pesimisme kan gitu. Biasalah itu. Amin. Nah, tapi ketika optimis layangkan sebagai harapan, ketika pesimis yo layangkan kebesaran diri kita kepada Allah. Saya kadang kalau melihat anak saya, ya Allah, anak kula nih, anak saya ini monggo anak saya ini loh sudah tercatat takdirnya. Dan engkau yang mengatur hidup anak hamba bukan hamba. Hamba ini hanya makhluk yang sedang kau tunjuk sebagai orang tuanya. Ya tentu harapan kita semoga kita bermanfaat lebih lama untuk anak-anak kita. Tapi sampai sini kita kemudian serahkan, ya Allah, hamba serahkan anak-anak hamba kepadamu, mohon berikan yang terbaik untuk anak-anak hamba, semoga sukses dunia. Maunya kita hujani anak kita dengan doa-doa itu. Ya kita mau ngapain? Monggo Bu, silakan sini Bu. Kita mau ngapain? Mau larut dalam ketakutan itu tidak merubah keadaan sama sekali. Malah bisa jadi menjadikan kita semakin larut dalam suudzon pada Allah. Mending kita husnudzon sama Allah. Itu seperti itu. Apalagi sekarang anaknya jauh di Amerika, masuk omongnya harus Ibu Desi harus lebih banyak keberserahannya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wajar, kayak Ibu Desi wajar lah kalau ada kekhawatiran tentang putranya. Saya tahu bagaimana beliau di bandara masih bikin lingkaran sama anaknya sambil nangis ya. Ya Allah, saya bisa memaklumi itu. Nah, tapi kalau saya ulang, kalau kita larut dalam ketakutan yang tak berujung, tidak jarang ujungnya malah suudzon pada Allah. Maka perkuat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Dan saya sempat ngomong ke Bu Desi itu bahwa yang diuji berpisah dengan putranya enggak cuma Bu Desi. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, monggo silakan Bu, Ibu Hanum. Assalamualaikum. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu pisah bertahun-tahun dalam jarak 1.500 km saat itu. Nabi Dawud, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf pisah puluhan tahun dengan kabar yang nggak jelas itu seperti itu. Terus kemudian banyaklah orang-orang dulu itu pisah dari anaknya, tapi tidak usah khawatir Bu, insya Allah asal kita terus sambung kepada Allah, walaupun dia tinggal di Amerika, semoga Allah jaga. Amin Allahumma. Saya teringat gini, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu jarang ketemu, tapi anehnya begitu ketemu mereka langsung akrab, padahal jarang ketemu. Kata para ulama, pertama sambung doanya kuat Nabi Ibrahim itu. Jadi walaupun secara fisik tidak pernah ketemu, tapi karena doa terus dilangitkan, sehingga Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail itu ada kedekatan yang sangat ya, secara rohani. Kenapa? Karena dekat di doa itu. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu istrinya Siti Hajar alaihissalam itu
kalau cerita tentang suaminya itu mesti cerita baiknya. Jadi nggak pernah cerita jeleknya, cerita baiknya. Suaminya Nabi nggak ada jeleknya maksudnya. Tapi kalau pokoknya berusaha melihat sisi menampakkan kebaikan sehingga anaknya itu punya kesan kebaikan tentang ayahnya. Nah, tapi kalau misalnya maaf ya di antara jenengan nggak dapat yang kedua ini, misalnya ternyata sebagian pasangan kan malah menceritakan keburukan bapaknya atau keburukan ibunya kan malah. Maka kan itu potensial anak renggang dengan orang tuanya gara-gara cerita provokasi dari orang tua tentang orang tua yang lainnya itu. Maka kemudian kalau itu yang dilakukan oleh pasangan sebagian kita misalnya naudzubillah min dzalik, maka perkuat doa itu sudah. Perkuat doa itu. Karena doa itulah insya Allah akan menyambungkan. Kalau sama anak itu sebenarnya jangan pelit Fatihah. Fatihah itu berapa kali lah untuk sambung batin ke anak itu. Bahkan ada sebagian orang tua, saya dapat cerita dari sumbernya dari orang tuanya Gus Dur, Allah yarham Gus Dur, ibunya itu per satu anak itu tiap malam difatihain 40 kali katanya. Per satu anak. Itu jadi per satu anak difatihai berapa? 40 kali. Kalau anaknya cuma satu ya gampang. Kalau kayak saya ini agak capek baca Fatihah. Itu diantara pendidikan itu. Jadi doa itu penting ya. Doa itu apa? Penting. Sambung doa. Nah, iya sebut namanya Al-Fatihah. Fatihah itu kan doa kan? Kan kata Nabi di dalam tafsir Ibnu Katsir, Fatihah itu adalah doa as-shalah. As-shalah itu adalah doa. Fatihah itu as-shalah. Shalah itu adalah doa. Doa itu terserah kita dan ada hadis sahih Muslim kan? Kalau kita baca Fatihah dan bermohon kepada Allah, maka dijamin diijabah kan? Hadisnya sahih Muslim itu. Ketika Nabi ngobrol sama malaikat Jibril, ngobrolnya Nabi sama malaikat Jibril, tiba-tiba ada suara langit gaduh, di langit gaduh. Nabi nengok ke atas, ada apa itu Jibril? Kata malaikat Jibril, ini serombongan malaikat yang belum pernah turun lagi turun nih, melalui pintu yang belum pernah dibuka sebelumnya. Ternyata malaikat itu turun menemui malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, kami membawa 2 cahaya. Dan 2 cahaya ini belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum panjenengan. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua akhir surah Al-Baqarah dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun itu. Dan siapa yang berdoa dengan 2 cahaya ini atau salah satunya lah ya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Al-Fatihah itu ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kata Allah ini antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Wali abdi ma sa'ala. Maka ketika kita nyebut anak kita misalnya Cio apa Kim apa Sopola apa itu minta pada Allah. Semoga bla bla bla. Mohon apa sama Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul. Jadi Amanar Rasul. Dari 284 ya dia. 28. Iya betul ya, 284 ya. 3 ayat kalau enggak salah. 3 ayat. Akhir 285. Iya 285, 286 ya. Dari Amanar Rasul pokoknya dari Amanar Rasul. Dari Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbil dan seterusnya. Dari Amanar Rasul. Ya. Itu makanya saya bilang tadi, anak-anak kita dekati dengan apa tadi? Dengan doa. Kalau saya sering dekati dengan suratul Fatihah. Bahkan beberapa kalau ada gesekan dengan anak itu, kalau istri saya kan mulut ya, wat gitu. Dan harus ada itu. Tetap saya bilang harus nasihat tetap harus ada. Terus saya pakai pendekatan doa itu. Nah, itu kadang nggak selalu sih. Kadang melalui doa itu lebih efektif daripada sekedar nasihat itu. Apalagi belakangan saya sering lihat konten-konten di media sosial itu, efek dari terlalu banyak menasihati itu ternyata nggak bagus. Dan itu memang dalam Islam begitu. Dalam Islam itu nasihat itu penting, tapi dia seperti obat. Kalau kebanyakan overdosis. Itu bukan kata saya, kata sahabat Nabi.
Kalau saya nggak salah kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu. Kalau di Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus tidak boleh boros nasihat. Ada itu. Oh enggak, beda lagi nanti saya terangkan nanti. Jadi nanti ini saya juga mau mengarah ke situ, tapi benar tanya bagus apa. Jadi saya ulang, orang itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu yang sering saya sampaikan ya. Nah menarik. Kalau salat gimana? Gini, kalau salat itu memang ada perintah dari Allah khusus itu. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk sholat dan bersuap-tuarlah. Jadi memang kalau untuk yang ini kita tidak boleh capek memang. Dan perintah sholat itu nggak neko-neko kok. Ayo sayang sholat, ayo sholat. Ayo sholat. Sholat sayang. Pokoknya ya, dan cuman kata-kata cuman itu aja kan. Ya, nggak pakai ngomong-ngomong yang lain. Bahwa sesekali ada yang lain, itu sesekali aja yang lain-lain itu. Jadi kalau yang itu sehari 5 kali tidak ada masalah, insyaallah. Itu seperti untuk yang itu, nggih. Itu seperti itu. Ayo salat, aku kan ateis mah. Pokoknya salat wae. Misalnya. Dan tidak boleh capek ya, nyuruh anak sholat itu nggak boleh capek. Ya kalimatnya diganti lah, nggak harus. Ayo sholatnya nggak. Bisa pakai keteladanan kan. Ayo temenin mama sholat yuk misalnya. Jadi nggak harus ayo sholat, temenin mama sholat. Anda yang lebih paham lah. Anak itu kan punya gayanya sendiri-sendiri, iya masing-masing. Tapi kita tidak boleh capek memang mengingatkan anak tentang sholat. Orang-orang dulu pun kalau anaknya mau merantau kemana ya diingatkan, jangan lupa sholat. Sebenarnya gini ya sebenarnya. Kita ini kalau terus berusaha menghubungkan diri kita kepada Allah, seperti sholat misalnya. Sholat itu kan jangkar ya, jangkar pengingat bagi kita ini hamba bagi Tuhan kita, dan ini salah satu media yang paling utama untuk kita menghubungkan diri kita kepada Allah. Maka orang yang masih sholat itu sebenarnya orang yang masih dalam jaminan Allah. Tapi kalau sudah tidak sholat, Allah udah nggak jamin. Istilahnya gitu. Nah kalau orang itu masih mau sholat, ya masih dijamin oleh Allah. Ya betul. Walaupun bolong-bolong, tapi seharusnya jangan bolong-bolong. Ya, tapi tidak. Oke. Harapan kita gitu. Ya, jadi idealnya dan seharusnya itu jangan bolong harusnya. Makanya diusahakan, diingatkan terus. Kalau ibu menaruh kekhawatiran untuk khawatir anakku gak sholat, diingetin. Sholat belum? Nah, sholat belum? Diingetin itu. Pokoknya ditanya terus. Bu Desi malah sering video call. Seandainya lupa gitu ya. Tapi lupa terus udah harusnya dulunya lupa. Pokoknya udah maghrib. Kalau kayak gitu gimana? Ini kan kalau anak-anak tuh bisa loh. Ayo, yang lupa siapa anak-anaknya maksudnya? Ayo dikotok. Tobat minta ampun sama Allah. Tobat minta ampun sama Allah terus dikodok. Saya waktu kecil juga gitu juga. Oh, ngoten nggih anu. Kan kalau masih kecil kan ya kan. Nggih. Paling banyak. Masih kecil. Cuman enggak. Nggih, tapi enggak paling enggak kan kita sudah berusaha. Nggih, pun lanjut nih. Terus kemudian sesungguhnya kami telah menurunkan, itu tadi contoh satu ya, ada konteksnya ya. Konteks yang lain misalnya gini, ada ayat misalnya yang menjelaskan tentang sebut saja wasiat tentang wasiat. Ada wasiat, kata ayatnya al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Tapi terus kemudian ada ayat tentang waris misalnya. Ada wasiat, ada waris. Orang kadang bertanya, loh ini gimana ini? Yang betul dapat wasiat atau dapat warisan? Misalnya gitu ya. Maka di situ diterangkan bahwa awal mulanya ahli waris itu dapat wasiat harta memang bisa. Tapi belakangan begitu turut ayat tentang waris, wasiat nggak dapatnya warisan, bukan lagi wasiat. Berkaitan dengan harta loh ya, berkaitan dengan apa? Harta. Maka kita akan paham konteksnya nanti. Oh, berarti ayat ini awalnya begini, terus dinamika hukumnya berubah, namanya nasih mansuh. Yang tadinya mendapatkan bagian wasiat, sekarang tidak mendapatkan bagian wasiat, tapi mendapat bagian waris.
Tapi ada masa di mana ahli waris tetap mendapatkan wasiat ketika dia terhalang dari mendapatkan waris. Misalnya, seperti kalau Anda punya anak laki-laki, otomatis saudara Anda nggak dapat bagian waris. Ya, kalau Anda punya anak laki-laki. Nah, kalau jenengan sayang kepada salah satu saudara jenengan, terus berwasiat untuk saudara jenengan, boleh, tidak apa-apa. Nah, kalau nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua, potensial saudara mendapatkan bagian apa? Waris. Kalau dapat bagian waris, ya mau gimana? Ya, nggak ada pilihan kecuali dari awal sudah dihibahkan kepada anak-anaknya itu. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Dalam mentaati perintah Allah kita harus sabar. Ya kalau nggak sabar capek. Kalau nggak sabar apa? Capek. Supaya sabar itu butuh penguat. Di antara penguatnya apa? Sadari bahwa di setiap perintah Allah itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Dan sadari juga di balik larangan Allah pasti ada bahaya yang menganga untuk kita. Itu paling enggak dasarnya itulah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Supaya kita sabar bangun untuk sholat, supaya kita sabar untuk puasa, sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, termasuk sabar ngaji. Nah, ini kalau nggak karena teringat pahala dari Allah, mungkin ya kita nggak tertarik. Itu seperti itu. Makanya saya ulang, di antara hal yang supaya kita lebih sabar di dalam mentaati perintah Allah, ingat saja akan manfaat yang akan kita terima kalau kita taat, dan ingat saja bahaya yang akan kita terima kalau kita durhaka. Gitu. Ibu-ibu tahu nggak kenapa para istri di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Iya kan ditolimi, karena dibayar kan, dibayar. Makanya untuk para suami kalau istrinya sabar ya harus sih, buatan. Maksudnya dia bisa begitu sabar karena dia tahu dia mau digaji kan, untuk dikasih peran yang sabar. Penghayatan. Nah kita juga sama. Kalau kita yakin bahwa kita pasti akan diberi oleh Allah aneka kebaikan dengan ketaatan itu, kita tidak usah khawatir. Nah, insya Allah semua yang kita jalani pasti ada hal yang baik yang kembali pada kita itu. Nah sebaliknya kalau kita durhaka kepada Allah, maka kita akan menerima resiko dari keburukan itu. Itu seperti itu. Mungkin saya sering sampaikan liriknya itu ya, dari Syekh Dangdut Romai Rama itu. Kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau tidak jujur tak akan dipercaya itu. Nah itu kan efek dari kalau kita berbuat yang gak benar. Kata Syekh Dangdut Romai Rama itu loh, ternyata jalan tidak tahu kan, ternyata jalan ke neraka susah jalannya, walaupun susah anehnya banyak yang suka. Kalau banyak macam-macam. Terus satu lagi kata Ibnu Qayyim, ini kiat Ibnu Qayyim ya. Kalau kita suatu saat malas beribadah kepada Allah, coba moga mas lulus dada kita sambil berkata gini. Sudah tahu kenapa ngelus dada ya? Karena ngelus kaki kejauhan, jadi ngelus dada. Sambil berkata, apa kata kita? Kata Ibnu Qayyim ini. Kalau kita lagi malas untuk berbuat baik gitu ya, kita katakan siapa tahu dengan ini menjadi sebab saya masuk surga, kata beliau gitu. Ya, siapa tahu dengan ini menjadi sebab saya masuk surga. Jadi semangat lagi terus. Allahu Akbar. Terus kemudian, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka, dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ini bisa berarti zikir pagi dan petang, bisa berarti sholat maksudnya ya. Pagi dan siang, pagi dan malam, siang dan malam maksudnya. Dan pada sebagian dari malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya,
pada sebagian yang panjang di malam hari itu. Salat malam. Ini ada perintah untuk kita mengerjakan salat malam. Salat malam ini Allah bilang waktu malam itu panjang dalam ayat itu ya. Jadi waktu malam itu panjang. Maka kata para ulama, jangan perpendek waktunya dengan tidur. Jangan diperpendek waktunya dengan apa? Tidur. Malam itu panjang, jangan diperpendek dengan tidur. Saya sudah sampaikan di surah Al-Muzammil kemarin pembahasannya tentang sifat salat malamnya Nabi. Ini kalau sanggup ya, kalau sanggup. Yang pertama, Nabi itu bangunnya biasanya, Nabi itu tidurnya setelah sholat isya, Masya Allah, makasih Bu, jazakillah khairan. Masya Allah, lemon grass jus, turun jazakillah khairan. Saya ulang ya, manusia itu, Nabi itu habis sholat isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin atau tidak ada kepentingan keluarga, beliau tidur habis sholat isya. Tidur. Itu bangunnya kalau di surah Al-Muzammil ya tengah malam. Kadang lewat dikit atau kadang kurang dikit. Jadi kadang oleh Allah suruh nambah atau suruh ngurangi. Tengah malam itu. Jadi kalau kita sekarang kira-kira tidur itu setelah isya jam 8 lah ya. Itu bangun-bangun jam 12, kurang dikit atau lewat dikit. Itu nanti tahajudnya Nabi sampai waktu subuh kira-kira kurang 50 ayat. Subuh kurang 50 ayat. Ayatnya enggak panjang, enggak pendek. Kalau kita baca secara murattal kira-kira 15 menit sebelum subuh. Kalau kita baca secara murattal. Kalau kita baca sambil mekap-mekap ya itu Nabi biasanya bangun selesai. Kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau hendak berpuasa, beliau sahur biasanya. Di waktu itu sahur. Kalau tidak berkehendak untuk puasa, beliau tidur lagi. Kata Siti Aisyah, kadang tidur beneran, kadang tiduran beliau. Nah, sholat malamnya Nabi itu segitu. Kalau kita mungkin nggak segitu-gitunya kali ya, Mak ya. Paling ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Tapi saya bilang itu udah bagus. Tapi andaikan kita mau segitu bisa nggak Ustaz? Bisa. Hanya mungkin kalau kita nggak full kali ya, nggak full sholat terus karena namanya kita kan kadang ya ada capek-capeknya, ada mual-mualnya, ada ngantuk-ngantuknya itu. Maka rumusnya gini, kalau kita mau seperti Nabi tadi ya, kalau untuk level kita ya, yang notabene masih empet-empetan ini tenaganya, itu ya bangun sholat misalnya, kalau mau lama sholatnya, terus ya kita pakai zikir atau baca Quran atau apa, terus kalau ngantuk yang nyeduh kopi. Ya repot juga kalau kopinya kehabisan itu. Apalagi ada tamu. Nah, minum kopi terus apa, bikin minuman apa atau aktivitas apa atau apalah sekiranya nggak ngantuk. Nah, terus si mujahadah itu. Nah, kalau saya pakai ilmunya itu, pakai ilmunya supir Mak. Jadi ngunyah marning. Marning itu jagung tapi yang keras tapi agak renyah, tapi kalau keras ya gigi saya. Ya itu anu Bu, ilmu biar enggak ngantuk. Biar enggak ngantuk. Tapi saya bisa. Napa? Boten dijedah salat. Dijedah salat bukan dalam salat, dijedah salat itu. Nah, itu namanya mujahadah ya. Mujahadah melawan ngantuk supaya kita tetap bisa salat. Itu mujahadah. Enggak selalu sih begitu, cuman sesekali saya kira perlu lah untuk kita itu. Jadi kalau kita sanggup bagus kalau tiap malam. Tapi kalau enggak sanggup paling enggak kata Nabi witir walaupun cuma 1 rakaat sebelum tidur paling tidak. Tapi yang jelas waktu malam itu waktu di mana mustajabah. Jadi kalau Anda terbangun misalnya udzur tidak sah, paling enggak layangkan doa lah sama Allah. Nah, kalau bingung mau doa apa, paling enggak Rabbighfirli wa liwalidayya. Paling tidak itu. Atau doa-doa yang lain ya monggo. Kenapa? Pakai bahasa sendiri juga boleh, tidak apa-apa. Sangat tidak apa-apa. Allahu Akbar. Bertasbih dalam ayat ini bisa berarti bertasbih subhanallah itu secara makna.
Tapi seringkali kata tasbih dalam Al-Quran itu dimaknai sholat maksudnya. Tasbih itu dimaknai sholat. Seringkali di Al-Quran kata tasbih itu dimaknai dengan sholat. Walaupun ada juga tasbih yang berarti tasbih subhanallah itu. Seperti sabbihisma rabbikal a'la. Itu dimaknai dengan subhana rabbiyal a'la oleh Nabi. Nah, itu seperti itu. Tapi ada juga kata tasbih itu berarti sholat, misalnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Itu kata nusabbih untuk para malaikat itu diantara maknanya adalah sholat, diantara maknanya. Nah, ada yang maknanya patuh pada ketentuan Allah, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu artinya patuh dan tunduk pada aturan-aturan Allah. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Kita jangan seperti orang yang sibuk dengan dunia, melupakan kehidupan setelah dunia ini. Nah, kita jangan seperti itu. Kita diperintah dalam ayat ini jangan seperti orang-orang yang terlalaikan oleh dunia dengan kenikmatan dunia, melupakan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dengan kata lain, sepatutnya lah kita ini selalu berhitung tentang dunia akhiratnya. Makanya contoh dalam masalah bisnis misalnya, bagi seorang muslim bisnis itu bukan soal untung rugi saja, tapi ini soal dunia akhirat. Bagaimanapun dunia saya selamat, akhirat saya juga selamat. Makanya harapan setiap muslim itu yang pokok adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk zuhud. Zuhud itu saya sering sampaikan bukan anti dunia, bukan. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi yang diajarkan dalam Islam adalah kita menjadikan dunia ini bukan sebagai tujuan, tapi sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah. Ya, itu baru namanya zuhud. Tapi kalau kita masih kemaruk dengan dunia dan sering dilelahkan oleh dunia dan karenanya menjadikan ini sebagai tujuan, berarti kita masih terjebak pada terlena oleh kehidupan dunia itu. Nah, maka kalau bersyukurlah pada Allah ya, kalau sampai detik ini dalam bentuk aktivitas apapun kita di dunia ini tidak pernah melalaikan kita dari sholat misalnya, tidak melalaikan kita dari berzikir kepada Allah, tidak melalaikan kita dari berbuat baik dan macam-macam. Kan ada orang itu yang mungkin loh ya, itu saking asiknya dengan kehidupan dunianya sampai melupakan hubungannya dengan Tuhannya, terus apalagi disertai dengan zalim kepada sesamanya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Syukur-syukur masih ingat baca Al-Quran, kalau masih ingat. Allah Akbar. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka apabila kami menghendaki. Kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Kalau mau baik, ambil jalan yang Allah tunjukkan. Tapi kalau enggak mau baik ya sakarepmu, kira-kira gitulah. Kalau bahasa sederhananya gini, kalau mau kita sederhanakan, Quran itu udah ngasih peta kok. Ini loh jalan-jalan kemuliaan itu ada di sini. Ini ada jalan kehinaan. Itu kembali pada kita mau pilih jalan yang mana. Jalan kemuliaan itu ada jalannya orang yang bertakwa, ada muttaqin, tawabin, mukminin, muhsinin, mutatahhirin. Banyak di situ. Tinggal kita mau tempuh jalan itu apa tidak. Kalau kita mau nempuh jalan kehinaan juga ada di situ, ada kafirin, fasikin, munafikin, musyrikin, aspirin, itu obat yang terakhir. Jadi ya artinya terserah kita mau nempuh jalur mana gitu. Kalau Quran membahasakan dengan istilah gini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau jadi baik silahkan, mau jadi jahat silahkan. Tapi Allah cuma bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang baik ya beruntung, yang jahat celaka gitu aja. Tanggung resikonya aja.
Di Al-Kahfi ayat 29 Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silakan beriman, yang mau ingkar silakan ingkar. Kalau kita pilih beriman, terima manfaatnya. Kalau mau ingkar, tanggung resikonya. Ada resikonya di situ. Jadi sebenarnya kembali pada kitanya aja mau nempuh jalur yang mana, dan Allah udah ngasih tahu kok. Ini loh jalan-jalan kebaikan yang menapaki kemuliaan dunia akhirat. Dan ini jalan-jalan kehinaan yang buat orang itu bisa terjerumus dalam kehinaan dunia akhirat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, silakan dipilih saja. Kita mau jadi yang mana, itu seperti itu. Kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya surga, dan bagi orang-orang yang zalim disediakannya adab yang pedih. Menarik ya. Kalau untuk orang yang baik, Allah janjikan rahmatnya berupa surga. Kalau untuk orang-orang yang zalim, Allah menggunakan bahasa diingatkan akan adanya neraka yang sudah disediakan untuk mereka kalau mereka tetap dalam kezalimannya. Tapi kalau orang yang baik, dijanjikan pasti dapat surga asal dia baik, dengan baik dan benar. Tapi kalau dia jahat, dia zalim, Allah ngasih sentilan, hati-hati loh, ada neraka di hadapanmu. Kamu terus nanti kamu bisa diingetin gitu. Kayak syukur. Kalau kita bersyukur, pasti sungguh akan ditambah nikmat dari Allah untuk kita. Tapi kalau kita kufur, Allah bahasanya diingatkan akan siksanya yang sangat pedih. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo. Berarti nanti surah apa, Madam? Sebentar. Al-Mursalat. Apa Al-Mursalat? Monggo Bu Vinky. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya bingung mau minum yang mana ini. Oke. Monggo. Saya pernah keguguran, usia kandungannya hampir 5 bulan lah. Nah itu bagaimana tuh Pak? Masuk ya? Masuk, Ibu udah pegang tiket surga insya Allah. Tapi disabari ya, disyukuri, dalam kebaikan terus insya Allah. Itu Ibu udah pegang tiket surga 1, lumayan lah. Terus kenapa? Enggak, maksudnya berarti udah masuk itu? Ya karena udah 4 bulan toh. 4 bulan itu sudah manusia. 4 bulan itu sudah manusia. Dalam hadis qudsi nanti Ibu at-tadhkirah ya, nanti ketemu insya Allah nanti. Ya at-tadhkirah atau sudah di kelas kita at-tadhkirah tentang anak-anak yang meninggal sebelum balik itu. Udah ya. Kalau udah, itu di situ ada riwayat ini Bu, nanti insya Allah ya Ibu termasuk yang akan ditarik masuk surga oleh anak Ibu dengan tali pusatnya. Bisa jadi masuk dalam kategori yang tadi, anaknya nggak mau masuk surga, di pintu surga nunggu orang tuanya, insya Allah. Malah kalau Ibu bisa belakangan hari ini bisa mensyukuri semua itu, nah Ibu bukan nyukuri anaknya mati, bukan, jadi bersyukur pada Allah kita masih walaupun meninggal satu, tapi masih Allah kasih yang lain yang insya Allah tidak kalah cute-nya misalnya gitu ya. Maka kemudian Ibu syukuri itu, maka insya Allah akan dibangunkan namanya Baitul Hamdi, rumah Alhamdulillah. Itu kalau udah pegang 1 tiket, tinggal menyempurnakan yang lainnya saja. Tapi jangan kegeeran juga Bu ya, terus kemana-mana, surga pasti ini. Iya, saya pernah cerita nggak di sini ya? Ada jamaah saya di Pondok Hijau. Di Pondok Hijau itu dia punya teman. Nah, temennya itu pernah mengalami keguguran 2 kali. Karena mengalami keguguran 2 kali, dia kalau setiap kali ketemu sama temennya ngomongnya apa? Kalau gua masuk surga udah pasti, katanya gitu. Kalau saya masuk surga udah pasti, ngomong gitu. Pede banget ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Saking pedenya pasti masuk surga sampai nggak sholat ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, monggo yang lain silakan. Nggih, monggo. Di bawah 4 bulan nggak bakal ketemu. Kategorinya yang manusia ya. Kalau keguguran yang di bawah 4 bulan itu kategorinya kayak kayak buang util atau buang bisul atau apa gitu statusnya kan ya. Lagi pula kan kegugurannya kalau di bawah 4 bulan itu kan kadang masih bentuk darah gitu ya. Iya, masih belum bentuk darah. Itu belum. udah 3 bulan sih.
Sudah mulai manusia ya? Bentuknya udah ada kayak jari-jari gitu. Udah zikot ya? Iya. Oh. Kayaknya jari-jari gitu kayak awal-awal tapi belum sempurna juga Ustaz. Belum. Kak, ini. Tapi